Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofia, NIM 23813. Saya dari Prodi Pendidikan IPS semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan dosen pembimbing Bapak Rian Prayogi MPD. Selamat menyaksikan video saya. Konstitusi dan tatanan perundang-undang di Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni cum berarti bersama dengan, dan statur berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu. Istilah konstitusi atau constitution dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi menurut Miriam Budiarjo adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi. Konstitusi yang dikenal di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang, hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kenegaraan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Jumbei Kyosakai, yang beranggota 62 orang, diketuai Mr. Rajiman Widyodiningrat. Tugas pokok badan ini ialah menyusun rancangan undang-undang dasar. Namun dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan, khususnya pada saat membahas masalah dasar negara. Di akhir sidang 1, BPUPKI berhasil membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Panitia ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah mukadimah Undang-Undang Dasar. Hasil Panitia 9 ini kemudian diterima dalam sidang 2 BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dan otoritarisme adalah kenyataan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemenkan selalu menimbulkan otoritarisme kekuasaan. Ini dapat dilihat dari priorisasi berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku dalam 3 periode sejarah politik dan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu pertama periode 1945 sampai 1949, kedua periode 1959 sampai 1966, ketiga periode 1966 sampai 1998.
Dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia, berkembang demokrasi dan otoriterisme tercatat sebagai berikut. Pertama, periode 1945 sampai 1959. Demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di bawah sistem parlementer. Yang kedua, periode 1959 sampai 1966. Demokrasi dapat dikatakan mati sebab dengan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, periode 1966 sampai 1998, demokrasi juga tidak dapat hidup dengan wajar karena yang dikembang. Kedudukan dan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk DPR dan MPR, sesuai dengan sifat konstitusinya, pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi. Muhammad Mahmud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu, Jakarta, Raja Wali Press, 2012. Keabsahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Baigir Manen, menegaskan bahwa tak ada keharusan hukum untuk menempatkan Undang-Undang Dasar di dalam lembaga negara karena penempatan peraturan perundang-undangan di dalam lembaga negara itu diatur oleh undang-undang. Sedangkan undang-undang tak boleh memuat ketentuan yang mengikat Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar adalah induk undang-undang. Penulisan sendiri berpendapat sama dengan ketiga petinggi negara dalam bidang hukum itu bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah sah baik dilihat dari sudut historis dan filosofis maupun dari sudut yuridisnya, yaitu: pertama, fakta historis. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada hari yang sama dengan pengangkatan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi, Undang-Undang Dasar tersebut tak pernah dimasukkan di dalam lembaga negara. Yang kedua, ketentuan yuridis. Secara yuridis, tak ada satupun peraturan perundang-undang yang mengharuskan dimasukkannya Undang-Undang Dasar di dalam lembaga negara. Peraturan nomor 1 tahun 1945 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 1945 hanya menyebut undang-undang dan Pilpres yang dimasukkan di dalam berita negara. Ketiga, landasan filosofis. Dari sudut filosofis pun tak ada logika untuk mengharuskan Undang-Undang Dasar ditempatkan di dalam lembaga negara. Perintah menempatkan di dalam lembaga negara ini adalah tradisi hukum Eropa kontinental yang berpatokan pada legisme. Yang keempat, belum sempurna. Perbandingan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum ada sesudah amandemen di atas menegaskan pandangan atau penilaian penulisan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Yang terakhir,
masalah pilihan politik, apapun wujudnya yang disepakati dan ditetapkan sebagai konstitusi oleh lembaga yang berwenang, itulah yang berlaku, mengikat tanpa diikat-kaitkan dengan teori atau pembandingan negara lain. Nah, itu tadi dia penjelasan tentang konstitusi dan tataran perundang-undang di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, konstitusi merupakan seperangkat aturan kehidupan bernegara yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dan negara. Tujuan membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak rakyat yang diperintah. Saran, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.